Baiklah, perkenalkan saya Lordi Lawrence Mariala dengan NIM 2202 11060365. Saya Leonardo Sumarjopa dengan NIM 220211060231. Dan sekarang kami akan mengerjakan tugas 6 dari Praktikum Keamanan Cyber. Dan bagian pertama, Lab Anatomy of Malware akan saya kerjakan. Dan di sini, di lab ini hanya menjawab pertanyaan dan mungkin langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Seperti di sini kita masuk ke conduct search of recent malware yang bagian pertama, bagian A. Using your favorite search engine, conduct a search for recent malware. During your search, choose for example of malware, each one from a different malware type, and be prepared to discuss detail on what each does. All it means is transmitted and the impact it causes. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari 4 contoh malware, dan sini kelompok kami sudah mencarinya ada 4, dan yang pertama itu ada Trojan Muted. Kalau kami di sini menggunakan browser ini yang kami cari ada 4. Ini yang Trojan, ini yang Fox Profit Log, ini yang Extend Raw, dan juga ini yang WannaCry. Oke, yang pertama yaitu Trojan Muted. Apa yang dilakukan? Remoted adalah Trojan polimorfik yang mencuri informasi sensitif seperti kredensial, keuangan, dan bertindak sebagai pengantar untuk malware lain seperti ransomware, Trickbot, atau Riot. Ini dapat merekam keystroke, mencuri data, dan menyebar di jaringan. Cara penyebarannya, terutama melalui email phishing dengan lampiran atau tautan berbahaya, seringkali menyamar sebagai dokumen atau faktur yang sah. Dampaknya dapat menyebabkan pencurian data keuangan, kerusakan jaringan perusahaan, dan kerugian finansial besar. Emotet dikenal sebagai raja malware karena kemampuannya menghindari deteksi dan menyebar luas. Dan selanjutnya yaitu hoax, target lock, ransomware hoax. Nah, ini untuk artikel yang kami cari. Nah, apa yang dilakukan oleh malware ini? Yaitu COVID-Log adalah ransomware yang menyamar sebagai informasi resmi tentang COVID-19, tetapi menginskripsi data perangkat Android dan meminta tebusan sebesar $100 untuk membuka kunci. Cara penyebarannya, sebarkan melalui file berbahaya yang diunduh dari email atau situs web yang menjanjikan informasi tentang pandemi. Dampaknya, mengunci akses pengguna ke data mereka, menyebabkan kerugian finansial dan gangguan pribadi. Hoax ini memanfaatkan ketakutan publik untuk menipu korban. Selanjutnya yang ketiga, Web Extender DNS Changer. Ini fitur yang kami pakai. Nah, yang dilakukan kedua adalah Trojan DNS Changer yang mengubah pengaturan DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs berbahaya dan mencegah akses ke situs keamanan. Ini juga memasang iklan yang tidak diinginkan. Cara penyebarannya, sebarkan melalui firmware berperangkat lunak atau software yang diunduh dari sumber tidak percaya. Dampaknya yaitu mengganggu pengalaman pengguna dengan iklan, memperlambat sistem, dan meningkatkan risiko infeksi malware lebih lanjut karena pengalihan ke situs berbahaya. Oke, lanjut. Malware keempat yaitu exploit Eternal Blue, khususnya yang digunakan oleh Notepad ya. Dan ini artikel yang kami ambil. Apa yang dilakukan Eternal Blue adalah exploit yang mengeksploitasi perentanan di protokol SMB Windows untuk menyebarkan malware seperti Notepad-nya. Sebuah wiper yang menyamar sebagai ransomware tetapi dirancang untuk menghancurkan data. Cara penyebarannya menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa interaksi pengguna, seringkali melalui server yang tidak ditambah. Dan dampaknya yaitu menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur perusahaan seperti yang terjadi pada perusahaan Eropa pada tahun 2017 dengan kerugian finansial dan operasional yang signifikan. Oke, soal selanjutnya B.
Read the information about the malware found from your search in step 1A. Choose one and write a short summary that explain what the malware does, how it's transmitted, and the impact it causes. Oke, jadi yang saya ambil di sini, yang kami ambil di sini yaitu yang malware pertama, Trojan Promoted, dan di sini disuruh untuk membaca lebih lanjut dan membuat kesimpulan singkat tentang malware ini. Dan yang terakhir yaitu malware Trojan Promoted. Nah, Promoted adalah Trojan berbahaya yang pertama kali muncul pada tahun 2014. Dikenal sebagai Raja Malware karena sifat polimorfiknya yang memungkinkan perubahan kode untuk menghindari deteksi. Malware ini mencuri informasi sensitif seperti kredensial bank dan bertindak sebagai pintu masuk untuk malware lain seperti ransomware. Promoted menyebar melalui email phishing dengan lampiran atau token berbahaya yang menyamar sebagai dokumensa. Dampaknya termasuk pencurian data keuangan, infeksi jaringan perusahaan, dan kerugian finansial besar karena kemampuannya menyebar secara lateral di jaringan. Oke, demikian untuk lab anatomy of malware, dan selanjutnya lab visual engineering akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Lanjut ke lab social engineering. Di sini objektifnya research and identity social engineering attacks. Yang dibutuhkan di sini sebuah komputer, membandingkan dan internet akses. Step kedua, membaca tersebut. Navigate to the following website and read from the answer for the following questions captured. Ini websitenya sudah saya data. Dan lanjut pada step ketiga, jawablah pertanyaan berikut. What are the three methods? What are the three methods used in social engineering to gain access to the information? Terdapat pengalaman kejadian 13 sampai 13 sini. Ini terkait akses. Terkait akses melibatkan teknik seperti phishing, spear phishing, dan baiting yang menggunakan komunikasi digital untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif atau menginstal malware. Yang kedua, physical akses meliputi teknik seperti threat texting, tailgating, dan click proof war, di mana penyerang mendapatkan akses fisik ke area terbatas atau memanipulasi korban secara langsung. Yang ketiga, sosial media memanfaatkan informasi yang dibagikan di platform media sosial untuk membuat profil palsu, bangun kepercayaan, dan merusak aktivitas data pribadi untuk serangan yang ditargetkan. Lanjut ke pertanyaan B. What are the examples of the social engineering attacks from the first two methods in step A today? Oke, ini terdapat pada halaman 7 sampai 12 juga. Di sini, yang pertama adalah phishing electronic access. Penyerang mengirim email phishing kepada karyawan PRS pada tahun 2011 dengan subjek 2011 security guide yang berisi lampiran Excel dengan exploit Adobe Flash memungkinkan akses ke jaringan dan pencurian data sensitif. Yang kedua, spear phishing dan electronic access pada tahun 2015, seorang penyerang mengirim email spear phishing ke kontrol default menyamar sebagai CTO untuk meminta password kawal, tetapi gagal karena pelatihan kesadaran keamanan yang baik. Ketiga, pretesting yang kurang physical access. Penyerang menyamar sebagai auditor yang IT setelah audit manipulasi staf keamanan fisik agar mengizinkan mereka masuk dalam perusahaan memanfaatkan kepercayaan untuk mendapatkan akses. Pertanyaan C, why is social network social engineering failure? Itu terdapat pada halaman 13 sampai 14. Ini yang pertama, membuat program kesadaran keamanan yang disesuaikan, merancang pelatihan yang mempertimbangkan pivot kepribadian karyawan. Misalnya, menggunakan model Ocean dan menargetkan kelemahan spesifik seperti pelatihan khusus untuk individu extrovert dengan versi ancaman yang rendah. Melakukan pengujian kepribadian. Menggunakan alat seperti Ocean untuk mengidentifikasi karyawan yang rentan terhadap serangan social engineering berdasarkan sifat seperti keterbukaan atau keamanan, kemudian
menyesuaikan pelatihan untuk mengatasi risiko ini. Selanjutnya, menerapkan pelatihan bersertifikat. Memberikan pelatihan spesifik untuk karyawan bersertif, misalnya administrator sistem, dan melatih pengguna aktif untuk mengenali situs web yang dipalsukan atau taktik manipulasi. Selanjutnya, mengintegrasikan kesadaran di keamanan ke dalam budaya. Memastikan pelatihan menjadi bagian dari proses sehari-hari organisasi dengan tujuan terukur seperti mengurangi insiden keamanan sebesar 30%. Pertanyaan E, what is the Science Institute which authorized this article? Itu terdapat pada halaman 1 dan 2. Ini Science Institute adalah organisasi pelatihan dan penelitian keamanan cyber terkemuka yang berfokus pada pendidikan, sertifikasi, dan sumber daya profesional keamanan informasi. Mereka menerbitkan white paper seperti artikel ini oleh Michael Alexander melalui reading room mereka untuk memajukan pemahaman tentang ancaman cyber seperti social engineering, dan juga dikenal karena program sertifikasi seperti GIC, Global Information Assurance Certification yang terkait dengan artikel ini. Baiklah, demikian untuk tugas 6 dari kelompok kami. Sepertinya diucapkan terima kasih. Maaf ya, ada kesalahan kata.